ganteng. Mungkin ibu agak sedikit kecewa, sudah menikah. Kita doakan supaya anak-anak beliau soleh dan solehah. Adik-adik yang kalian masih muda, belum bertemu jodoh, insya Allah kalian ketemu jodoh yang baik-baik. Jangan terlalu sibuk memikirkan jodoh. Perbaiki akhlakul karimah, karena jodoh adalah cerminan kita. Tapi jangan sampai lupa ikhtiar dan usaha. Kadang anak-anak muda nih, kamu nggak nyari jodoh. Kalau jodoh nggak akan kemana. Memang jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana? Betul. Insya Allah mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh pulang dari acara ini dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Nanti anaknya nanya, papa, ayah, mama, gimana dulu ketemu dengan mama? Dulu kami ditangkap satpam. Ceritanya tidak enak, memalukan, betul. Tapi orang Lombok Barat, negerinya para alim ulama, negerinya penghafal Quran, negerinya pondok pesantren, Polri internasional. Insya Allah pertemuan kalian indah untuk diceritakan. Ayah, gimana dulu ketemu dengan mama? Waktu itu acara tabligh akbar di pondok pesantren Al-Mujahidin, manusia ramai, biji matanya kalau dikumpul 3 kardus. Ketika pas pulang acara, papa waktu itu lagi nyari sendal, disitulah kepala papa berbenturan dengan kepala calon mamamu. Terus lagi kan, konten kreatif bisa dibuatkan video pendeknya ya. Bagaimana pertemuan yang indah, bertemu dengan orang yang baik, di tempat yang baik, di majelis yang baik, pada bulan yang baik, bersama orang baik, melahirkan anak keturunan yang baik-baik, namanya pun juga baik-baik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salam Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sudah dikasih nama yang baik-baik? Berikutnya setelah namanya yang baik, ayyu'allimahul kitaba idza aqala, diajarkan baca kitab pendidikan agama. Boleh saya nanya? Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ada di antara ibu yang sanggup mengajarkan anaknya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tafsir, hadis, iqra, Quran, sampai bahasa Arab, nahwu, sorof? Anda tidak mampu mendidik anak Anda, serahkan segera ke pondok pesantren Al-Mujahidin Lombok Barat. Berotak Jerman, berhati Makkah, tetap berkepribadian Republik Indonesia. Allahu Akbar. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Siap daftarkan anaknya ke Mujahidin? Insya asram. Ini Tuan Guru asrama atau kelas? Kelas. Ini kelas. Masya Allah. Ini asrama atau kelas? BLK. Masya Allah. Itu yang belakang sana? Itu asrama. Kelasnya cantik, bagus, asramanya mantap. Kenapa Ustaz tanya dulu? Saya nanya dulu, soalnya pernah saya ceramah, ini asrama yang bagus. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu dapur. Itu saya tanya dulu. Kelasnya bagus, asramanya bagus, santri perempuan 250,
santri laki-laki 200. Ustaz kok tahu? Tadi kan saya bisik-bisik. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ada kelas yang belum bisa menampung, mesti selesai untuk bulan Juli penerimaan santri baru. Mudah-mudahan kelasnya segera siap insyaallah. Amin. Untuk sholat itu lantai 2 masjid belum selesai. Mudah-mudahan selesai acara tabligh akbar ini, selesailah kelas dan masjid insyaallah. Takbir. Keras takbirnya, sesuaikan dengan banyak sumbangannya. Siap? Gak sama lagi bunyi kuatnya. Nampaknya berat, nampaknya sulit, tapi kalau kita berjamaah bersama-sama pasti bisa. Insya. Biasanya kalau saya udah cerita menyelesaikan bangunan masjid, menyelesaikan kelas asrama, itu biasanya kresek kotak sudah keliling. Tapi di pesantren Al Mujahidin nggak ada kresek, nggak ada kotak, sudah ada. Ternyata di sini langsung transfer banking. Yang mau transfer silakan, yang mau pakai kotak silakan, yang mau pakai kresek silakan. Kalau mau bawa sorban jalan keliling nggak bisa, karena di bawah ini sudah padat sekali. Tadi ketika mobil lewat saya nanya, Pak, apa nggak ada jalan belakang? Apa ini? Saya sangka kreseknya dari atas, ternyata drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Ya, sudah, tangannya turun, ambil uang 100.000, lambaikan ke drone. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tolong kotaknya jangan cuma di bawah saja ibu, bapak, adik. Bawa kotaknya ke atas, karena di bawah atas ini banyak ikan-ikan paus. Ikan betul-betul datang. Ini namanya senjata makan tuan nih. Saya kena ini sekarang. Pantasan jantung saya nggak normal rasanya. Mudah-mudahan ini bisa untuk beli semen, batu bata, batu kerikil, bisa menolong kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Sudah dipoto. Inilah kan kameramen ini banyak anak-anak muda yang bisa buat konten kreatif. Maunya tadi waktu saya masukkan itu, buatlah video slow motion. Kalau sudah mau dekat, buat video pendeknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duit yang dicari pergi pagi pulang petang, beringas keringat banting tulang, uang itu semua akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Nggak boleh ngomong gitu, nggak sopan, saya keceplosan, mohon maaf. Semuanya tinggal. Yang kekal abadi, asrama, tempat anak belajar, baca Quran, bahasa Arab, tafsir, hadis. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Itu asrama, anak-anak tidur, pahalanya mengalir ke bapak, pahalanya mengalir ke ibu. Tadi saya niat itu mudah-mudahan untuk pembangunan kelas dan masjid, mengalir pahalanya untuk almarhumah ibu dan almarhum ayah saya insyaallah. Untuk orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, kesehatan kita, yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sudah meninggal mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur. Untuk mereka semua kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Somad sedang mengajarkan kalau baca Al-Fatihah pelan begitu. Ini sekarang banyak orang untuk almarhum Al-Fatihah. Jangan sampai nanti di akhirat ketika catatan amal kita ditunjukkan, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, keterangan kumur. Tiru qori kita, ustaz kita, guru kita internasional, dikumpulkan semua orang yang pandai baca Quran antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara. Yang juara satu datang dari Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Bapaknya sudah hebat, anaknya belum tentu. Bapak ibunya sudah hebat, apakah anak-anak kita bisa dijamin akidahnya? Insya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya dalam keadaan istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bangga anaknya belajar di pesantren? Bapak bangga anaknya belajar di pesantren? Alhamdulillah. Anak ibu di mana? Anak saya SMP plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMP unggulan. Anak ibu di mana? Kenapa? Ya kemarin karena nggak lulus di SMP plus, nggak lulus di SMP unggulan, ya daripada nggak sekolah, saya masukkan pesantren. Apa ini? Menyepelekan pesantren. Dianggap pesantren tempat penampungan orang bodoh. Pesantren adalah tempat anak-anak yang tercerdas, terpandai, terhebat. Amin ya Rabbal. Mana santri pesantren Al-Mujahidin? Masya Allah, tabarakallah. Mana santri pesantren Al-Mujahidin? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, bahasa Inggris itu hebat. Bahasa Inggrisnya ngomong, speaking, speaker, orang yang ngomong. Kill jadi killer, speak jadi speaker, speaking, spoken, speaker. Apalagi perubahannya Ustaz Zaki? Habis ya? Habis cuma 4. Tapi kalau bahasa Arab, takallama, takallamu, takallamat, takallamata, takallamna, takallamta, takallamtuma, takallamtum, takallamti, takallamtuma, takallamtunna, takallamtu, takallamna. 14 itu baru fi'il madhi, fi'il mudhari. Yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna, tatakallamu, tatakallamani, yatakallamna, tatakallamu, tatakallamani, tatakallamuna, tatakallamina, tatakallamani, tatakallamna, natakallamu, atakallamu, natakallamu. 14 tambah 14 28. Tasrif madhi mudhari. Takallama yatakallamu takalluman, mutakallimun mutakallamun, takallam la tatakallam, mutakallimun sampai saya pun error. Jadi kalau anak bapak merasa hebat di SMP, kalau hebat otaknya cerdas, daftarkan segera ke pesantren, mau dilihat kualitas kemampuan bahasanya. Betul? Pelajaran di SMP Pak Ustadz bisa dihitung 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris cukup 5 jari, cukup 1 tangan. Tapi pelajaran di pondok pesantren kita hitung sama-sama. Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, mutala'ah,
Begitu banyaknya. Kira-kira anak-anak yang tidak lulus SMP, yang berat belajar SMP, tidak didaftarkan di SMP karena menganggap mudah pondok, masukkan ke pondok, error, langsung hang. Maka doakan supaya anak kita yang di pondok pesantren tetap diberikan kecerdasan. Allahumma faqihhum fiddin, dalamkan agama anak-anak kami ya Allah, amin. Saya nggak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya kurus bukan karena di pesantren, memang sudah takdir. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Kenapa? Nanti hitam kayak Ustadz Somad. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Jadi anak di pesantren bisa jadi apapun. Saya ketemu dengan orang ketika saya sampai di hotel, semua sudah dikawal. Bapak TNI Polri sudah mengawal. Ustadz Somad jangan diganggu, kamarnya jangan sampai ada yang masuk. Saya pun nyaman di kamar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Baru mau tidur datang orang ngetuk pintu. Siapa ini, katanya nggak boleh masuk. Saya intip, saya lihat Brimob. Ngapain Brimob datang? Lalu saya buka pintu. Ada apa? Saya adik kelas Ustadz waktu di pondok dulu. Ternyata tamat pondok bisa jadi Brimob. Lalu kemudian ketika saya sampai di Aceh, turun dari pesawat, saya lihat tentara sudah tegak-tegak berdiri menanti di airport Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Begitu turun, langsung saya dipeluk. Saya tanya, siapa? Aku ketua kelas kau dulu, man. Jadi Brimob bisa, jadi tentara bisa, jadi polisi. Dulu ada yang paling bandel di pondok, paling nakal, ditangkap, digundul, ditangkap, digundul. Jarang rambutnya bisa panjang. Saya tanya, ingat, kita biasanya teman itu yang paling kita ingat, yang paling baik dengan yang paling nggak usah disebut. Saya tanya, si Anu dulu yang selalu gundul di mana? Dia udah di Mabes sekarang, man. Mabes markas besar di Jakarta. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Artinya apa? Anak pesantren kalau ikut tes polisi tentara bisa lulus apa enggak? Lulus. Kenapa? Jam tidurnya terjaga, tidak pernah main game online, tidak pernah main judi slot, tidak pernah melihat yang haram, dijaga oleh kiai. Dadanya bersih, mulutnya bersih, giginya bersih, hatinya bersih. Doakan anak kita, Rabbi habli minas. Ibu, kalau masukkan anak ke pesantren, beda pondok, beda aturannya. Pondok pesantren Al-Mujahidin, Tuan Guru, boleh dijenguk berapa bulan sekali? Satu kali seminggu boleh dijenguk. Saya mendengar aturan 1 kali seminggu boleh dijenguk, terus terang dari lubuk hati paling dalam saya sakit hati. Kenapa Ustaz sakit hati? Saya waktu di pondok dulu, saya mondoknya di Sumatera Utara, ibu saya di Riau. Dari Sumatera Utara ke Riau naik bis 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali. Jadi kalau ada anak pondok Al-Mujahidin nangis minta pulang, padahal bisa dijenguk seminggu sekali. Perhatikanlah penderitaan Ustadz Abdul Somad. Tapi nanti kalau saya ngeluh sama anak-anak pondok ini, saya dulu dijenguk setahun sekali. Nanti anak pondok ngomong, alah itu derita lo kali. Mudah-mudahan adik-adik saya yang di pondok menjadi lebih baik daripada Ustadz Abdul Somad. Saya dulu di pondok 450 orang, itu enak, nyaman, tentram, adem, ayem. 450. Kami dulu 1.800. Jadi ketika orang tua menjenguk anak, jangan teteskan air mata. Siap?
Ibu kalau jenguk jangan nangis ya. Bapak kalau jenguk jangan nangis bapak. Memang bapak nggak pernah nangis. Ibu jangan bawa air mata kalau mau ke pondok. Ini kadang banyak ibu-ibu menjenguk anak di pondok berbekal air mata. Nanya sama anak, mana kasurmu nak? Ini kasurnya TV. Pergi ke dapur mau ngeliat mana makanannya, ini kecil kan, nangis semua. Jangan bawakan air mata ke pondok. Bangkitkanlah semangat anak. Siap? Takbir. Pegang bahu anak, kutitipkan engkau bersama Tuan Guru, tinggal di Al-Mujahidin, engkau akan menjadi amal solehku. Belajar begitu, jangan nangis. Kalau mau nangis setelah keluar pas dekat-dekat pohon padi sawah-sawah, berhenti situ baru nangis. Siap? Ibu saya tidak pernah menjatuhkan semangat saya. Ibu saya, iyalah Ustaz Somad kan pergi jauh-jauh sekolah karena keluarga banyak. Saya anak pertama, adik saya satu orang laki-laki. Kami cuma berdua, Besti. Tapi ibu saya berprinsip, terbang sejauh mata memandang. Silakan engkau belajar jauh. Tahun 98 saya terbang dari Pekanbaru Riau menuju Jakarta. Dari Jakarta saya terbang menuju Yordania. Dari Yordania saya terbang menuju Kairo, Mesir. Naik pesawat. Sampai di Mesir ditanya sama senior, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Kata senior saya, itulah tiket yang paling murah. Ketika saya akan pergi jauh, ibu saya merasa nanti bagaimana anakku ini, tapi dia dinasehati oleh kakaknya. Apa kata kakaknya? Biarkan Somad pergi ke Mesir. Kenapa? Manusia akan meninggal, dia pasti meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kerikil. Jangan sampai meninggalkan apapun. Manusia mati akan meninggalkan nama. Nanti Abdul Somad kalau mati, dia akan meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk, izinkan anakmu pergi. Nanti kalau anak bapak ibu tamat dari Al-Mujahidin, dapat beasiswa ke Mesir, apakah izin? Kalau dapat beasiswa ke Tarim Hadramaut, apakah diizinkan? Kalau dapat beasiswa ke Jerman, apakah diizinkan? Agak kecil suaranya. Tadi pas saya bilang ke Mesir, izin. Ke Tarim Yaman, izin. Ke Jerman. Mereka takut anaknya tidak istiqomah. Kalau sudah belajar di Al-Mujahidin, insya Allah apapun yang menerpa, badai angin kencang, sekali la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dikasih nama baik sudah, disekolahkan di tempat, Masya Allah, so sweet. Begitulah kalau kita bersaudara. Nampak Ustaz Somad keringatan, dikasih tisu, padahal ingin kipas angin. Nggak ada kipasnya.
Saya termasuk ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu merasa panas? Bapak merasa panas? Belum ada apa-apanya dengan di padang mahsyar nanti. Anggap ini gladi kotor. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang dapat naungan. Hai para penyewaan tenda, hai yang punya bisnis tenda, ingat, mati nggak bawa tenda. Ada orang mati bawa tenda, ada orang mati bawa payung. Tukang jual payung pun mati nggak bawa, tahu semuanya. Tapi nanti di padang mahsyar ada yang dapat naungan. Siapa yang dapat naungan di padang mahsyar? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersolawat. Sadaqah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati, orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kalau melihat dari jumlah jamaah ini, kelihatannya dari matanya, itu dari mata orang kan kita udah tahu kalau dia punya banyak duit. Ini kelihatannya banyak yang punya tabungan 1 miliar ini. Dari bunyi aminnya nggak yakin kelihatannya. Amin. Andai sudah ada semoga berkah, andai belum ada menjadi doa insyaallah. Amin. Ada yang mengirimkan transfer ke pesantren Al-Mujahidin 100 juta. Amin. Kalau ada orang yang menyumbang 100 juta, itu nanti di padang mahsyar dia atapnya itu ya kira-kira seperti beton, inilah beton. Nah ini beton lantai 1 asrama, itu tuh 100 juta itu. Kalau 100 ribu Pak Ustaz, 100 ribu payung, mana payung? Kalau 10 ribu Pak Ustaz, kardus. Kalau kelihatan nanti di padang mahsyar ada yang berlindung panas terik matahari, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai seleher. Tiba-tiba ada yang kelihatan bawa kardus, itu yang 10 ribu. Itu lambang PU itu kan? Lambang PU. Itu toilet atau apa tuh Pak Kiai, Tuan Guru? Kamar mandi dibuatkan oleh PU. Begitu hebatnya kekuasaan. Kepala dinas PU tunjuk langsung keluar 10 toilet. Mumpung kekuasaan masih ada, mumpung telunjuk masih ada, tunjuk masjid selesai, tunjuk asrama selesai, tunjuk kelas selesai. Makanya pejabat-pejabat yang punya telunjuk, pakailah untuk menolong pondok pesantren. Takbir. Pejabat kalau nunjuk jalan ke pesantren, tunjuk jalan, langsung aspal beton. Ustaz Abdul Somad nunjuk jalan, makin nambah lubangnya. Selagi kekuasaan pakai ada, dititipkan Allah di ujung jari dengan tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Kenapa Ustadz Somad Siap ini semangat sekali? Karena ada pejabat-pejabat kita yang masih aktif. Allah Akbar. Saya pernah tausiah, enggak sedahsyat ini, biasa aja. Bapak Ibu sekalian, marilah kita banyak berzikir kepada Allah. Kapan itu Pak Ustadz? Di depan pensiunan. Kenapa Ustadz menyala siang ini? Pertama karena pejabat-pejabat kita hadir, yang kedua karena memang panasnya luar biasa. Menyala Bang. Sudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tetes keringat kita akan dibalas kebaikan-kebaikan insyaallah. Setiap langkah kaki kita akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Man jaa bil hasanati, siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah. Ngomong-ngomong, kotak yang tadi pada kemana kok hilang? Masih ada. Ibu-ibu yang lupa bawa dompet, yang lupa bawa uang, jangan berkecil hati, karena kotak itu juga bisa diisi dengan cincin, gelang, anting, rantai,
gelang kaki. Ini sekarang banyak perempuan pakai gelang kaki kanan kiri hanya untuk manas-manasin tetangga, hanya untuk mencuri perhatian laki-laki. Supaya apa? Kalau dia jalan kerincing kerincing kerincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu meninggal dunia, Ustaz jangan ngomong mati Pak Ustaz, nanti bapak juga akan ada bagiannya. Ibu dulu. Kalau ibu meninggal dunia, ibu punya cincin, ibu punya anting, ibu punya rantai, ibu punya gelang kaki, apakah dibawa mati? Ditinggal? Siapa yang ngambil? Jangan suuzon, nggak boleh. Mereka ini nggak ada niat kawin lagi, Bu. Mereka ini takut, takut istri tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki yang barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala